pemilih, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, ada nggak nih teman pemilih yang ingin berpartisipasi sebagai peserta pemilu untuk pemilu tahun 2024? Kalau ada, ini saatnya yang tepat untuk mendapatkan informasi terkait dengan tahapan pencalonan untuk pemilu tahun 2024. Pada saat ini, kita sudah hadirkan tamu untuk mendapatkan informasi yang mencukupi tentang pencalonan untuk anggota DPRD, DPRD dan DPD, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota untuk pemilu 2024. Langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Divisi Hukum dan Pengawasan. Langsung saja kita sapa beliau, Bapak Muslim Aisa. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Nono. Puasa ternyata itu bikin kita makin sehat begitu. Alhamdulillah. Iya, tapi tidak terlihat pada kondisi puasa. Iya. Justru yang bagus kan puasa tapi nggak terlihat puasa. Betul sekali Bapak. Harapannya dengan puasa kita mendapatkan manfaat yang lebih. Iya gitu. betul. Bapak, terkait dengan pemilu tahun 2024 nih. Saat ini mendekati ke tahapan pencalonan. Iya. Gitu. Betul. Mungkin bisa disampaikan ke teman pemilih nih Bapak. Kapan sih mulainya ini tahapan untuk pencalonan untuk anggota DPR, kemudian DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota nih Bapak? Monggo silakan. Oke Mbak Nunung ya. Jadi memang kita udah makin dekat dengan tahapan yang krusial ya. Krusial terutama bagi partai politik, bagi calon DPD, karena kita akan segera memasuki tahapan pencalonan. Tanggal 24 besok April itu udah mulai pengumuman dari KPU kepada publik bahwa tahapan pencalonan segera akan dimulai, dan pengumuman ini berlangsung dari tanggal 24 besok sampai tanggal 30. Tanggal 1 Mei-nya persis tanggal 1 gitu ya, itu sudah dibuka pendaftaran, di mana nanti partai mengajukan calonnya dan KPU menerima calon dari partai-partai itu kalau itu calon anggota legislatif ya, DPR untuk tingkat KPU RI. Pengumumannya itu disampaikan di mana itu Bapak? Kalau pengumuman disampaikan nanti di laman KPU dan juga di medsosnya KPU. Nah, untuk hal yang seperti ini kan nanti KPU mulai tanggal 24 ya harus mulai gencar ya. Di laman websitenya KPU harus ada, kemudian nanti di media sosialnya KPU. Kalau seperti kita di KPU Jateng kan ada banyak ya, website punya, kemudian medsosnya punya dengan segala platformnya itu. Dan nanti partai politik, calon DPD, bahkan publik itu bisa melihat dari seluruh sarana KPU untuk di pengumuman ini. Kira-kira begitu nanti. Kemudian pada saat nanti pendaftaran berarti mulai tanggal 1 Mei itu ke ini ya Bapak, iya, ke KPU dari ke partai politik. KPU sampai tanggal 14. Dan saya kira tahapan pencalonan itu memiliki makna penting ya bagi partai kan pemilu itu memilih calon gitu ya Mbak Nunung ya. Iya. Memilih calon, karena itu tahapan ini bagi partai itu adalah memiliki signifikansi yang penting, karena dengan tahapan ini partai itu akan mengajukan calon-calonnya yang nanti dipilih. Betul. Nah, dengan harapan bisa dengan harapan seluruh calonnya itu ya melalui fase pencalonan ini harus semuanya memenuhi syarat, karena harus ada syarat-syarat yang dimiliki oleh seorang calon gitu ya. Kalau kita lihat situasi seperti ini, partai pasti saya yakin memiliki persiapan-persiapan khusus, bahkan menjaring, bahkan juga kemudian tidak hanya menjaring ya, tapi juga mungkin memperkirakan calon-calon itu betul-betul calon yang dalam tanda petik mewakili partai politik, sekaligus mewakili harapan publik akan terpilihnya calon-calon yang berkualitas. Berarti untuk teman pemilih yang berminat untuk maju begitu menjadi peserta pemilu itu berarti harus mengajukan dulu ke partai politik gitu. Iya, kalau bagi teman pemilih kira-kira gitu ya, yang nanti ingin ikut menjadi calon, dia harus melalui partai politik yang ada itu. Karena salah satu
syarat calon itu dia adalah anggota partai tertentu. Partai A mencalonkan calon seorang B misalnya, maka otomatis B itu harus menjadi anggota partai A, karena itu juga bagian dari persyaratan gitu ya. Terkait dengan syarat Bapak, syarat-syarat apa yang diminta oleh KPU untuk menjadi calon peserta pemilu dari partai politik? Ya, sesuai dengan ketentuan syarat itu salah satunya misalnya yang sudah pasti gitu ya. Betul. Dia harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang nanti dibuktikan dengan surat pernyataan. Kemudian juga ada syarat berkaitan dengan soal usia atau umur. Ada batasannya. Ada batasannya bahwa seorang calon itu usianya harus sudah 21 tahun ya. 21 tahun Iya, minimal. minimal. Kemudian dia juga harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara misalnya dengan ancaman 5 tahun misalnya. Itu dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan gitu ya. Kemudian juga ada syarat dia harus berpendidikan minimal SLTA. SLTA ini wajib. Jadi siapapun calon dia harus sudah lulus atau memiliki dokumen ijazah SLTA atau sederajat. Dan itu nanti dilampirkan menjadi dokumen yang disampaikan kepada KPU. Kalau misalnya ada teman pemilih dengan kualifikasi pendidikan lebih dan ingin mengajukan ijazahnya sebagai syarat, nggak apa-apa itu. Jadi kan karena syarat minimumnya LSTA gitu ya. Kalau dia sudah S2, S3 gitu, ya itu justru menjadi bagian yang syarat minimalnya terlampaui. Tetapi di dalam proses pencalonan itu yang terpenting syarat SLTA itu dokumennya ada. Nanti yang untuk S2, S3 ini keterkaitannya dengan soal gelar ya. Betul. Misalnya ada seseorang yang pengen mencantumkan gelar doktor ya, misalnya. Biasanya kan karena pendidikannya sudah, mungkin karena sekolahnya sudah tinggi, udah lama. Sayang nih nggak digunakan ya, gelarnya. Itu bisa dicantumkan, disertakan sebagai bagian dari syarat lanjutan ketika nanti dalam tanda petik namanya itu harus dibubuhkan gelar akademiknya, doktor misalnya begitu ya. Kemudian magister hukum, magister sains misalnya, itu bisa aja diberikan, tetapi ini bukan syarat pokok ya. Jadi syarat S2, S3 itu dicantumkan berkaitan dengan soal gelar akademik yang mungkin bagi seseorang itu seperti kata Mbak Nunung ya, sudah lama atau bahkan ini karena bagian dari yang harus dicantumkan. Kadang-kadang publik itu butuh satu satu kepercayaan bahwa calon meyakinkan pada publik bahwa calon yang nanti dipilih itu benar-benar kualifikasi akademiknya itu mumpuni. Salah satunya dengan kebutuhan mencantumkan gelar yang di mekanisme pencalonan ini harus menyertakan ijazahnya sebagai bagian dari bukti dia sudah lulus dari S2 maupun S3. Itu soal syarat pendidikannya. Kemudian terkait dengan jika ada teman pemilih yang mungkin sudah punya pekerjaan tertentu. Iya. Misalnya ada teman pemilih yang saat ini seperti saya seorang ASN tapi berminat. Mbak Nunung mau ya jadi calon. Sementara ini kayaknya menarik Bapak karena sepertinya untuk menjadi peserta pemilu dan duduk sebagai anggota legislatif itu kan mempunyai mempunyai peran begitu, dan harapannya sih bisa bermanfaat ya Bapak untuk orang banyak begitu. Jadi, kemudian untuk ini Bapak misalnya seperti saya ini sudah berprofesi khusus begini, adakah syarat khusus? Iya pasti ada ya, karena salah satu syarat calon itu salah satunya adalah bekerja sepenuh waktu. Kita bisa kebayangin ya, kalau calon nanti kemudian jadi anggota DPR nggak bekerja sepenuh waktu, berarti kan dia tidak dalam posisi bekerja untuk rakyat, terutama rakyat yang diwakili kan kira-kira begitu. Maka dalam mekanisme pengajuan calon
bagi siapapun yang memiliki pekerjaan dan kemudian mencalonkan diri itu dalam kondisi itu dia harus mengundurkan diri. Salah satunya terkait dengan soal ASN misalnya. Mbak Nunung ASN ya. Ya kalau Mbak Nunung ASN kan berarti pekerjaannya adalah pegawai pemerintah ya. Betul sekali. Ya pekerjaannya harus mengabdi ke pemerintah gitu ya. Kalau memang itu yang terjadi, Mbak Nunung harus mundur. Harus menyatakan mundur sebagai ASN gitu ya. Bahkan di ketentuan utama itu Mbak Nunung pada saat daftar itu sudah harus menyertakan surat pemberhentian dari atasannya gitu ya. Berarti sudah berstatus sudah berhenti. Iya, sudah berhenti gitu, sudah pengajuan. Tetapi di mekanisme kita itu ada kebijakan dalam hak Mbak Nunung pada saat nyalon gitu ya. Kemudian belum memiliki surat keterangan pemberhentiannya gitu ya dari instansi yang berwenang, maka syarat itu kemudian diganti. Ada setidaknya ada tiga dokumen yang harus diserahkan kepada KPU. Yang pertama, Mbak Nunung itu kan sudah harus menyatakan mundur ya. Jadi ada pernyataan dari calon. Ya, ini kan Mbak Nunung tadi ya. Contohnya Mbak Nunung harus ada surat pernyataan Mbak Nunung misalnya begitu. Kemudian Mbak Nunung karena menyatakan mundur dari ASN gitu ya. Kan Mbak Nunung menyampaikan nih kepada instansi yang berwenang. Apa dalam hal ini misalnya Mbak Nunung sebagai ASN itu misalnya menyampaikan ke kalau saya di KPU berarti ke Sekjen. Ke Sekjen misalnya gitu ya. Jadi ada tanda terima surat pengunduran diri yang disampaikan Mbak Nunung dari Sekjen misalnya. Itu artinya tanda terima itu bahwa pernyataan Mbak Nunung kepada instansi sudah dibuktikan dengan tanda terima. Itu berarti dua dokumen ya, tambah satu lagi Mbak Nunung. Satu lagi itu adalah surat keterangan dari instansi yang berwenang. Kalau Mbak Nunung tadi misalnya Sekjen ya, itu yang menyatakan bahwa proses pengunduran dirinya Mbak Nunung sedang berlangsung. Atau pengunduran Mbak Nunung sedang diproses. Itu kan berarti belum keluar kan surat keterangan pemberhentiannya itu. Jadi kalau dalam situasi Mbak Nunung belum menyampaikan surat pemberhentian, maka setidaknya 3 dokumen itu harus dipenuhi. Suratnya Mbak Nunung, ini berupa apakah pernyataan, juga berlaku untuk semuanya ya. Iya, jadi ada ASN, ada anggota TNI Polri, kemudian juga ada kepala daerah. Kalau ya diteruskan lagi juga ada kepala TNI Polri gitu ya, anggota TNI Polri maksudnya. Kemudian juga ada perangkat desa termasuk di sini, bahkan yang bekerja di BUMN BUMD, bisa direksi, bisa badan pengawas, bisa karyawan. Jadi yang kategori memiliki pekerjaan, yang pekerjaannya itu katakanlah bersumber dari keuangan negara gitu ya, selain yang kita sebut, itu harus memenuhi syarat pengunduran diri, dan itu dibutuhkan dengan dokumen surat pemberhentiannya atau setidak-tidaknya 3 dokumen itu yang ketika surat pemberhentiannya belum dikeluarkan. Kalau misalnya profesi, kan tidak hanya profesi yang terikat dengan negara saja Bapak, ada profesi-profesi yang misalnya seperti advokat ya. gitu. Kalau advokat itu ketentuan di pencalonnya dia cukup menyatakan ya bersedia tidak berpraktek. Jadi wujudnya nanti berupa surat pernyataan bahwa misalnya saya ini kebetulan seorang advokat gitu ya, atau katakanlah notaris gitu ya. Ada lagi selain advokat, notaris itu adalah akuntan. Jadi kalau 3 jenis pekerjaan atau profesi itu ada dalam diri seseorang calon, maka untuk pemenuhan sebagai syaratnya itu cukup dengan surat pernyataan tidak berpraktek. Hanya gitu. Tidak berpraktek saja. Iya, beda ya dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan kita sampai harus membuktikan surat pemberhentiannya. Kalau belum ada kemudian untuk membuktikan bahwa pengunduran dirinya ini serius, itu sampai kemudian ada surat tanda terima dan
kemudian keterangan bahwa sedang berproses, karena mengandung konsekuensi pengunduran diri ini kalau yang bagi punya pekerjaan itu. Jadi mengundurkan diri yang kemudian nggak bisa ditarik lagi. Jadi istilahnya Mbak Nunung berhenti dari ASN ya selamanya berhenti. Dan perlu diketahui juga untuk seorang ASN kan begitu dia nyalon itu kan dia sudah berarti anggota partai politik. Betul, karena salah satu syaratnya juga dia harus menyertakan kartu anggota partai politik ya. Padahal ASN itu kalau jadi anggota partai politik kan tidak boleh. Artinya ada ketentuan undang-undang lain yang sedang berjalan yang kemudian beririsan dengan ini, sehingga ya mengundurkan diri yang nggak bisa ditarik lagi itu artinya juga sama-sama memberlakukan di ketentuan lain yang dia begitu masuk jadi anggota partai politik dia sebenarnya udah keluar dari hal di ASN-nya itu, di pekerjaannya itu. Ini gitu kira-kira. Betul sekali. Ini informasi penting juga bagi untuk teman pemilih jika ingin mencalonkan diri sebagai peserta pemilu dari calon dari peserta pemilu yang nanti dipilih. Gitu. Ini untuk peserta pemilu yang dari partai politik. Nah, kita kan juga ada yang dari DPD ya. Ya. Apakah persyaratan untuk calon anggota DPD ini juga sama dengan syarat calon untuk anggota DPR RI, DPRD ya, maupun DPR sepanjang itu berkaitan dengan syarat calon sama ya. Sama. Jadi dia harus memenuhi syarat-syarat seperti tadi usia, bertakwa, kemudian SLTA tadi ya, kemudian tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 dan sebagainya. Itu kalau menyangkut soal syarat calon itu sama. Hanya saja DPD ini kan melalui proses yang lebih awal ya. Seperti di Jawa Tengah kemarin sebelum besok tahapan pencalonan kan kita udah kalau DPD kita udah mulai dari penyerahan dukungan minimal sebagai syarat pengajuan. Kalau di Jawa Tengah sudah ada 11 maka 11 inilah nanti yang berhak mengajukan. Berhak ya, kalau berhak itu ya kita nggak tahu apakah 11 nanti benar-benar mengajukan pada saat pencalonan. Belum tentu 11 ini akhirnya datang untuk mendaftar. Bisa jadi karena kita juga pernah punya pengalaman ya di pemilu 2009 ya. Di Jawa Tengah pernah terjadi bahwa seorang anggota bakal calon DPD yang sudah berproses di pemenuhan syarat minimal dukungan itu ternyata pada saat tahapan pencalonan itu nggak daftar. Nah, yang seperti ini kan bisa saja terjadi kan. Kalau kasus yang dulu pengalaman Jawa Tengah ternyata dia lebih tertarik untuk menjadi anggota DPR. Jadi ketika berproses pemenuhan syarat dukungan minimal itu dilakukan, tapi pada saat pencalonan berjalan dia malah tertarik menjadi pindah ke calon partai. Jadi dia nah yang seperti ini kan KPU juga nggak bisa menghalangi ya. Jadi makanya ketika tadi kita sampaikan sudah ada 11 yang memenuhi syarat untuk mengajukan pencalonan besok, ya kita akan lihat apakah di tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 karena pendaftarannya juga bareng ya. Itu apakah ke-11-nya ini daftar apa enggak. Dan 11 ini juga nanti belum tentu di ujungnya ya. Di ujungnya itu maksudnya apakah yang bersangkutan nanti sampai ditetapkan menjadi DCT atau tidak, itu sangat tergantung persyaratan yang dipenuhi. Sama dengan syarat-syarat calon yang tadi sudah kita bahas tadi. Syarat administrasi. Iya, gitu Mbak. Kemudian syarat apa lagi Pak untuk apa yang dipenuhi begitu untuk bakal calon ini untuk mengajukan pendaftaran ke KPU begitu artinya? Tadi kan salah satu syarat yang sebenarnya menarik ya, dan ini perlu juga oleh para calon itu secara gamblang itu harus dipahami. Itu adalah syarat tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 tahun gitu ya. 5 tahun ancamannya ya Pak. Jadi kalau lihat syarat ini itu seorang calon itu mestinya gitu ya adalah orang yang tidak pernah dipidana penjara yang ancamannya 5 tahun. Ancaman ya, ancaman itu bukan putusan, bukan vonis pengadilan.
Jadi seseorang yang karena melakukan perbuatan pidana diancam 5 tahun atau lebih, kira-kira gitu ya. Kalaupun kemudian nanti putusan pengadilannya itu hanya dipidana penjara 2 tahun, 3 tahun, nah itu sudah kena. Berarti nggak bisa ini nggak bisa, nggak memenuhi persyaratan ini itu. gitu. Itu syarat utamanya gitu. Tetapi di ketentuan kita itu bagi yang sudah keluar ya, sudah selesai menjalani pidananya, jadi dia dihukum, kemudian sudah keluar ini dalam pengertian dia sudah keluar bebas murni. Bebas murni itu bebas yang sudah tidak ada lagi sangkut pautnya kewajiban tertentu, misalnya harus lapor, harus dicek lagi, itu sudah nggak memiliki sangkut paut urusan teknis dan administrasi dengan lembaga yang berwenang. Berarti tidak, ancamannya kurang dari 5 tahun sudah dijalani hukumannya begitu? Bukan ancamannya kurang dari 5 tahun, ancamannya minimal 5 tahun atau lebih. Kalau kurang dari 5 tahun ya dia nggak terkena syarat ini. Dia bisa aja daftar. 5 tahun, tapi masih bisa ya Pak, ada kesempatan begitu. Iya. Tapi dia harus memenuhi syarat tertentu juga. Betul. Maka dia harus sudah selesai menjalani pidananya. Maka sebutannya kemudian kan jadi mantan terpidana ya. Kalau mantan kan berarti udah selesai ya. Ada batasannya nggak Pak? Jadi syarat pertama dia harus mantan, dia udah selesai menjalani pidananya. Kemudian juga ada jeda 5 tahun. Jadi sejak dia bebas murni itu dia harus melewati waktu 5 tahun untuk bisa daftar lagi. Kira-kira begitu ya, Mbak Nunung ya. Kalau 5 tahun batasannya kapan? Kalau di ketentuan kita batasannya adalah hari terakhir pendaftaran. Berarti di tanggal 14 Mei besok ya. Jadi nanti tinggal dihitung mundur 5 tahun itu berapa? 14 Mei 2023, 5 tahun itu kalau ditarik mundur itu jatuhnya kapan? Ya kalau ukuran tahun kan 2023 ditarik 5 tahun mundur kan 2018 ya. Kalau kemudian jatuhnya itu tanggal 14 Mei ya kira-kira tanggal 14 Mei di 2018 itu dia sudah bebas murni. Ada persyaratan, maksudnya pembuktiannya dengan apa itu Bapak? Ya nanti kalau soal ini dia harus mendapat dokumen yang diserahkan kepada KPU, misalnya putusan pengadilan yang menyatakan dia dihukum dengan ancaman 5 tahun gitu ya. Nanti bebas murninya dia juga harus mendapatkan keterangan bahwa dia sudah bebas murni. Dari mana? Dari ketua lapas, karena ini yang berkaitan dengan soal penjara ya. Karena pidana penjaranya itu ya. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya, setelah dia jeda 5 tahun dia harus menyampaikan kepada publik tentang latar belakang dirinya ini. Gitu ya. Jadi dia harus menyampaikan kepada publik tentang latar belakangnya dengan menyatakan bahwa dirinya punya latar belakang pernah dipidana. Dan kemudian salah satu poin terpentingnya juga bagi yang bersangkutan itu di bagian dari pengumuman itu adalah menyampaikan bahwa dia bukan pelaku kejahatan berulang. Itu saja. Ya, 2 substansi ini dia harus sampaikan ke publik melalui media massa. Jadi bisa cetak, elektronik maupun ya online. Kalau media massa sekarang kan bisa cetak, bisa online ya. Nanti tinggal bagaimana ketentuan yang secara teknis oleh KPU diberlakukan. Tapi pengalaman selama ini ya mereka bisa mengumumkan dirinya itu ke media koran ya. Kalau dulu kan belum ada media online ya, masih berupa cetak ya koran gitu. Itu salah satu yang kemudian nanti jadi persyaratan. Jadi sekali lagi ya, untuk yang pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 tahun, dia harus sudah bebas dulu. Bebas, kemudian dia harus nunggu 5 tahun karena harus ada persyaratan jeda. Kemudian dia juga punya kesediaan untuk menyampaikan kepada publik tentang jati dirinya, latar belakang dirinya yang secara substansi isinya tentang pengakuan dia pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 tahun. Kemudian juga dia bukan pelaku tindak kejahatan berulang. Apakah ada ini Bapak? Ada
maksudnya ada larangan begitu ketika ada orang yang melakukan kejahatan tertentu gitu, apakah ada batasan dari KPU? Misalnya yang mungkin kemarin sedang marak itu pelaku korupsi misalnya, Pak. Apakah ada larangan dari KPU untuk tidak memenuhi syarat gitu? Jadi dengan ketentuan ini sebenarnya itu semua ya, menyangkut semua, baik korupsi atau tindak pidana di luar korupsi gitu ya, itu sudah masuk dalam ketentuan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 tahun. Kalau korupsi kan rata-rata ancamannya lebih dari 5 tahun, Mbak Nunung, sehingga secara tidak langsung kejahatan atau tindak pidana korupsi itu ada di dalamnya. Memang sejak 2019 yang dulu sempat KPU mencantumkan secara khusus ya, itu kemudian dan pada akhirnya itu hanya diumumkan, sehingga dalam pemilu 2024 mekanisme pencalonan tidak lagi secara khusus menyebut ke sana. Bahkan dulu ada syarat-syarat khusus yang disebut, misalnya yang dikecualikan itu adalah pelaku kejahatan tindak pidana yang posisinya yang bersangkutan itu adalah bandar narkoba, atau kemudian pelaku kejahatan seksual terhadap anak, itu kan dulu dikecualikan, di samping soal korupsi yang secara khusus itu diajukan oleh KPU. Tapi pada akhirnya pemilu 2019 yang korupsi itu nggak jadi menjadi bagian dari syarat karena keputusan KPU, PKPU-nya di judicial review ke MA dan kemudian dinyatakan nggak berlaku, sehingga akhirnya KPU terhadap latar belakang itu kemudian diumumkan. Oh ya, diumumkan, tapi ya, tetap bahwa ini ya Pak. Ini karena loh masih dulu mempunyai hak yang sama betul, ya Pak sebagai warga negara untuk menjadi peserta pemilu. Konon gitu. Kan ada argumentasi begini, orang yang sudah menjalani pidananya itu katanya dosanya itu sudah dibayar lunas kan begitu ya. Ya makanya itu diyakinkan ya Pak melalui pengumuman itu bahwa tidak melakukan tindak pidana berulang tadi begitu, sehingga masyarakat menjadi yakin bahwa calon itu layak untuk. Tapi jangan dikira ya Mbak Nunung ya, jadi jeda 5 tahun meskipun dia sudah keluar ya, itu kan kalau kita pahami sebagai seorang calon, jeda 5 tahun atau katakanlah dia harus menunggu 5 tahun itu kan bagian dari sanksi juga. Iya betul sekali. Padahal pemilunya kan sekarang nih, dia keluarnya sudah 2018 kemarin. Kalau itu belum terhitung sampai 5 tahun, dia ya nggak bisa kan, kira-kira gitu kan. Artinya apa? Larangan atau ketentuan dia harus jeda itu makna bagi seorang calon itu bagian dari sanksi sebenarnya. Dan dan masyarakat pun dihadapkan pada situasi, oh iya ya, dulu dia pelaku tindak pidana korupsi misalnya, oh berarti dia harus nunggu 5 tahun untuk nyalon lagi gitu, supaya dia punya efek jera. Begitu dia nyalon kemudian diumumkan, kan juga masyarakat bisa menilai, oh dulu ini punya latar belakang tidak pidana korupsi misalnya. Tinggal masyarakat apakah kemudian ketika mengetahui latar belakang yang seperti itu memilih apa enggak. Nah ini kan masyarakat yang cerdas mestinya dia akan berpikir kan soal ini. Itu mungkin juga secara filosofis kenapa harus dipublikasikan. Dan KPU memfasilitasi itu, calon punya kebutuhan untuk itu, dan masyarakat informasi tentang latar belakang, atau kalau selama ini orang sering bicara jejak, rekam jejak ya, itu setidak-tidaknya dengan diumumkan itu masyarakat punya gambaran tentang calonnya. Ini kan juga termasuk seleksi dari yang Pak dilakukan oleh partai politik. Saya kira partai tidak tidak gambling ya. Betul. Karena juga dia partai harus memikirkan bahwa calon-calon ini mampu menarik minat publik untuk memilih gitu ya. Makanya bagi partai-partai tertentu itu dia pasti akan berpikir bahwa kesempatan untuk mencalonkan calon secara penuh ya. Penuh itu artinya
Kan kalau DPRD Provinsi Jawa Tengah 120 ya. 120 itu ketentuannya dia bisa 100% mencalonkan. Bagi partai tertentu yang berpikir soal kemungkinan dia berpeluang meraih kursi lebih banyak, pasti dia berstrategi seluruh kursi itu diajukan secara penuh. Kira-kira begitu. Satu itu, yang kedua dia juga memikirkan calon-calon siapa yang akan dicalonkan, latar belakangnya mungkin menjadi bagian dari hitungan. Kalau kemarin-kemarin kita dengar misalnya ya, partai-partai itu sudah memulai menjaring. Betul, dan itu ngefeknya kepada KPU kan. Salah satu Syaratnya pertanyaan ya, salah satu syarat, dan itu teman-teman sudah harus melayani kan, misalnya syarat tentang dia harus terdaftar sebagai pemilih. Dan jauh-jauh hari partai-partai sudah meminta ini, dan itu artinya apa? Di mekanisme internal mereka itu sudah memperhitungkan soal keterpenuhan syarat ini. Ya, kira-kira begitu. Dan itu hanya kebetulan syarat yang bersinggungan kepada KPU. Bagaimana dengan syarat yang bersinggungan kepada pihak lain ya, seperti pengadilan, seperti ijazah itu yang harus dilegalisir misalnya. Mungkin partai sudah berpikir soal ini dan jauh-jauh hari sudah mempersiapkan itu. Artinya apa? Mereka sudah mempersiapkan dengan skema seperti yang tadi kita bicarakan. Iya, di ekspektasi partai dan juga ekspektasi yang kira-kira memenuhi kebutuhan publik untuk memilih calon yang akan datang. Terkait syarat ini Bapak, yang tadi Bapak sampaikan, terdaftar sebagai pemilih. Ya, itu salah satu syarat yang penting ya, karena kan ini pemilu ya. Betul. Pemilu itu semua pihak itu salah satu syarat utamanya dia terdaftar sebagai pemilih. Betul. Jadi itu berlaku. Pembuktiannya nih Bapak, kan kalau misalnya selama ini beberapa waktu yang lalu ada beberapa calon itu menghubungi KPU Kabupaten Kota untuk meminta keterangan tersebut. Apakah ada mekanisme lain nih Bapak? Ya, kalau pengalaman selama ini bahkan di pemilu 2019 ya, keterangan terdaftar sebagai pemilih itu memang ditempuh atau dipenuhi dengan cara ke KPU Kabupaten Kota atau ke PPS untuk menerbitkan surat keterangan. Dan bagi KPU, bagi PPS itu kan sederhana, cukup ngecek apakah nama yang bersangkutan itu ada di daftar pemilih atau enggak. Kalau hari ini ya di DPS, karena sekarang masih DPS ya. Artinya begitu masuk DPS itu juga sudah terdaftar sebagai pemilih. Itu dengan mengeluarkan surat, dan itulah yang kemarin partai-partai kepada KPU itu minta surat keterangan itu. Tetapi sepertinya besok ada kebijakan baru yang sifatnya itu lebih memudahkan ya. Jadi karena kita sudah punya sarana cek DPT online gitu, itu bagi yang sudah berjalan dan itu sudah banyak digunakan. Seorang calon nanti untuk memenuhi syarat dia bukti terdaftar sebagai pemilih, cukup aja ngecek di DPT online itu, ketika muncul namanya sudah terdaftar, di screenshot, lembar screenshot itu bisa menjadi bagian dari syarat. Jadi nggak lagi harus kepada datang kepada KPU dan Kota atau KPPS untuk menerbitkan surat keterangan terdaftar itu. Tetapi ya untuk hal-hal yang seperti ini kan bagian dari pelayanan KPU ya. KPU harus bisa memastikan juga bahwa seluruh calon yang nanti diajukan oleh partai itu dia harus dalam posisi sudah terdaftar, gitu kan? Jadi nanti akan dicek lagi ya, Pak, seperti kata Mbak Nunung tadi yang menjadi contoh mau daftar misalnya, Mbak Nunung bisa cek aja di DPT online, begitu muncul terdaftar, screenshot, hasil screenshot dicetak, kemudian itu bisa dilampirkan sebagai bagian dari syarat pencalonan, dan oleh KPU akan dipastikan. Iya, terdaftar. Dengan screenshot itu artinya kan screenshotnya punyanya KPU kan, karena cek DPT online ya. KPU pasti nggak kemudian meragukan dong, itu dicek melalui layanannya KPU sendiri. Gitu Mbak Nunung. Jadi untuk khusus daftar pemilih sebagai organisasi syarat itu ada satu kemudahan yang KPU akan terapkan besok. Pelayanan apalagi di era teknologi seperti ini, KPU tentunya nggak akan Pak membuat syarat yang menyulitkan gitu. Iya kan sederhana kan, KPU sudah
mempublikasikan ada aplikasi atau ada sistem informasi melalui cek DPT online. Nah, kemudian ada kebutuhan cek DPT online ini oleh masyarakat yang nanti mau mencalonkan. Kenapa enggak kemudian hasil dari cek DPT online itu sudah bisa digunakan? Disitulah KPU dengan sistem yang sudah dipunyai itu kemudian bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya, termasuk dalam kepentingan pencalonan ini. Dan juga bagi calon kan nggak harus ketemu PPS, nggak harus ketemu KPU untuk sekedar minta surat keterangan gitu. Terkait dengan teknologi informasi, tentunya pemilu di 2024 nggak jauh-jauh kan Bapak, terkait dengan penggunaan teknologi. Di pencalonan untuk pemilu 2024 pencalonan ini, juga akan menggunakan aplikasi juga atau sistem informasi teknologi ya, yang kita sebut dengan Silon. Jadi nanti para partai yang mengajukan calon-calon itu cukup dia mengisi Silon. Oh, jadi partainya ya Bapak, dari partainya kan? Iya kan, partai yang mengisi karena dia yang kemudian mengajukan. Jadi seluruh calon beserta dokumennya, baik itu dokumen syarat calon itu artinya syarat yang melekat ke perseorangan ya, maupun syarat pencalonannya, dokumen yang itu menjadi bukti partai ini mengajukan. Itu semuanya itu harus diisikan di Silon, dan dengan mengisi itu nanti diajukan kepada KPU. Meskipun nanti ada dokumen fisiknya ya, dokumen fisiknya itu sebenarnya ya hanya print out dari isian-isian di Silon itu, ya dari sistem yang sudah mereka isi itu hanya sebagai bukti bahwa di Silonnya sudah diisi. Kemudian dari Silonnya itu ada dokumen ya, yang kemudian secara fisik disampaikan kepada KPU. Dan penggunaan sistem informasi yang diciptakan oleh KPU juga pada masa pendaftaran. Iya. Ya nanti secara teknis mereka akan kita bintek ya, bagaimana Silon ini digunakan. Termasuk hari ini rencananya kita mengundang partai-partai peserta pemilu juga DPD. Nanti kita sampaikan hal-hal penting terkait dengan pencalonan, termasuk melakukan bintek Silonnya kepada LO mereka. Ini salah satu pelayanan yang harus kepada peserta pemilu ya Bapak ya. Mudah-mudahan dengan waktu yang ada ya, misalnya kalau kita hari ini ada di tanggal 18 lah gitu ya, 24 besok pengumuman. Nah, selama proses pengumuman sampai tanggal 1 ya, sudah mulai menerima pengajuan. Itu teman-teman partai sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk pemahaman soal Silon ini. Begitu nanti kita sampaikan, mereka bisa kemudian melakukan simulasi. Setelah itu dengan waktu yang dirasa cukup ya untuk memasukkan segala persyaratan itu, nanti pada saat tanggal 1 tanggal 14 itu sudah bisa serahkan pada KPU. Oh, baik. Berarti kita tinggal tunggu saja teman pemilih datang ke KPU diwakili partai ya Bapak, tentunya ya. Iya, kan yang ngajuin partai bukan calon. Jadi calon dia harus memilih partai mana yang nanti akan bersedia digunakan teman pemilih untuk diajukan sebagai calon ke KPU. Bapak mungkin ada yang terlewat nih Bapak. Mungkin informasi saja untuk teman pemilih, karena bakal calon DPD sudah ada, sudah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan syarat dukungan minimal pemilih yang sudah dipenuhi. Kalau misalnya dari calon DPD, apakah DPD ini datang langsung sendiri ke KPU atau ada perwakilan dari calon itu sendiri Bapak? Jadi di mekanisme itu dia harus datang ya, mencalonkan, termasuk partai itu ketua dan sekretarisnya dia datang. Nah, dalam hal ini DPD juga calonnya harus datang gitu ya. Ketentuan seperti itu, dan nanti kalau nggak bisa datang tentu ada syarat-syarat yang menyebabkan dia nggak datang, apakah karena menjalani ibadah atau sedang sakit. Nah, nanti dokumen-dokumen yang menunjukkan dia sedang ibadah atau sakit itu harus ada gitu ya. Prinsipnya harus datang gitu. Tetapi memang di mekanisme kita kan ada pendaftaran yang pertama ya,
mereka harus datang, tapi nanti pada saat ada proses perbaikan, pengajuan perbaikan itu bisa dalam hal ketua sekretaris nggak bisa, itu bisa diwakili oleh LO-nya. Jadi ada ketentuan di PKPU kita yang mengatur soal itu. Oh baik, berarti kita tinggal tunggu saja teman pemilih hadir untuk menjadi peserta pemilu, baik melalui partai politik yang datang. Pokoknya kita tunggu aja nanti di tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 untuk pendaftaran calon anggota DPR RI, DPD, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Baik, Bapak, terima kasih informasinya. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk teman pemilih dan semoga tahapannya berjalan lancar. Amin. Itu saja, Bapak. Selamat bertugas kembali, sehat selalu, Bapak. Sehat, Mbak Nunung. Baik, teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Muslim Aisa. Semoga apa yang kami sampaikan membawa manfaat untuk teman pemilih. Sampai jumpa lagi dengan saya, podcast KPU Jateng, terdepan bersuara kepemiluan.